Kesehatan lewat Pusdatin, Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan itu, tenaga kesehatan 1.737 orang. Kemudian itu tersebar di 6 sarana kesehatan sebagai puskesmas pelaksanaan vaksinasi. Sasaran vaksin nakes real yang kita ada di TPU itu 2.129 orang. Hasil registrasi itu 1.670 orang. Yang belum di screening itu ada 459 orang. Dari total 2.129 orang itu yang berhasil divaksin 1.062 orang. Sisa yang belum divaksin pada tahap pertama itu adalah 608 orang. Kemudian persentase vaksin yang divaksin itu 50%. Ada tenaga kesehatan yang statusnya tertunda atau belum divaksinasi tahap pertama ini 230 orang dengan persentase itu 11%. Kemudian yang batal vaksin karena hasil screening itu 378 orang atau sekitar 18%. Jadi persentase nakes sesuai dengan data real dan data yang kita kirim ke Kemenkes itu 50% yang divaksin pada tahap pertama ini. Adapun kendala yang ditemui dalam proses vaksinasi di lapangan itu seperti apa ini? Ya, proses kendala yang kita hadapi itu kan setiap nakes yang akan divaksin kan perlu di screening. Hasil screening itu yang menyebabkan tidak semua nakes yang didata itu otomatis diberi vaksin karena persoalan kesehatan masing-masing, begitu. Selain itu mungkin kendala apa lagi yang dihadapi oleh pihak? Kendala yang lain adalah mungkin juga terkait dengan sarana prasarana yang kita miliki di setiap sarana kesehatan. Salah satu persoalan yang paling mendasar ini adalah laporan ini kan harus dilaporkan secara online lewat speaker. Ini juga satu persoalan karena ada hubungan dengan jaringan internet kan, mungkin itu. Mungkin untuk vaksin tahap kedua apa? Tahap kedua ini yang sementara kita masih berproses. Ini nanti kita akan data lagi. Waktunya kita belum pasti. Ya. Target dari tahap pertama ini kira-kira kapan selesai? Sudah selesai. Oh sudah. Sudah pada tanggal 10 kemarin. Jadi lebih cepat dari target sebelumnya. Lebih cepat dari target awal. Yang sebelumnya itu dipatok Maret. Yang kemarin itu kan sebenarnya waktunya itu artinya awal Maret ya kalau tidak salah. Awal Maret. Ya. Tapi kemudian karena dipaksa tahap 1 itu harus sampai tanggal 10, akhirnya sasaran itu kan bergeser atau meningkat tidak sesuai dengan target awal yang kita rencanakan. Sehingga teman-teman di jajaran pelaksana atau teman-teman di puskesmas itu memang target itu karena tidak sesuai dengan rencana atau terjadi peningkatan sasaran, maka mereka harus kerja ekstra. Ya, jadi contoh kasus tahap pertama yang kita rencanakan tiap puskesmas harus mendapat sasaran yang divaksin 30 orang, ternyata kondisi real tidak seperti itu. Contoh puskesmas Sasi atau puskesmas Eban dengan jumlah tenaga kesehatan yang banyak atau di Nunpene, dia satu hari bisa melayani sampai 100. Kurang lebih 100 tenaga kesehatan. Jadi begitu berat bebannya mereka. Puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik.